Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat semua. Anak-anak tetap terapkan protokol kesehatan dengan ketat, selalu cuci tangan dengan sabun, jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak, dan jaga jarak. Anak-anak gimana? Sudah siap untuk mengikuti pelajaran kali ini? Untuk absensi nanti kalian bisa absen masuk di Google Classroom ya, atau bisa juga untuk komentar di video kali ini. Untuk pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang persamaan garis singgung kurva. Nah, itulah penggunaan dari turunan. Jadi sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang turunan fungsi aljabar. Nah, yang kita bahas adalah penggunaan turunan. Kemarin sudah kita bahas tentang persamaan garis singgung kurva ya, sudah paham semua? Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan turunan juga, yaitu tentang fungsi naik dan fungsi turun. Ya, sebelum kita masuk ke pelajaran ini untuk sekedar mengingatkan kita ya. Di sini pembelajaran itu tidak didapat dengan kebetulan, tetapi ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Jadi ini untuk pengingat kita, biar kita bisa lebih paham, kita lebih cepat mengerti, berarti kita harus menyimak pelajaran itu dengan tekun ya, dan dengan penuh semangat. Ya. Sekarang kita masuk materi fungsi naik dan fungsi turun. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa Tokitok harus mempelajari tentang fungsi naik dan fungsi turun? Nah, setidaknya sebagai gambaran saja ya, nanti itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada contoh masalahnya. Misalkan, seorang nelayan melihat seekor lumba-lumba sedang berenang mengikuti kecepatan perahu mereka. Lumba-lumba tersebut berenang cepat, terkadang menyelam, dan tiba-tiba melayang ke permukaan air laut. Pada saat nelayan tersebut melihat lumba-lumba menyelam, maka ia akan melihatnya melayang di ke permukaan 15 detik kemudian, dan kembali ke permukaan air laut setelah 3 detik di udara. Demikian pergerakan lumba-lumba tersebut diamati berperiode dalam beberapa interval waktu pengamatan. Jadi dari masalah ini kalian sudah bisa membayangkan ya bagaimana lumba itu akan menyelam, kemudian akan timbul lagi, akan melayang di atas permukaan air dan seterusnya. Jadi dari masalah ini kita bisa menggambarkan. Ya. Sebelumnya dilihat di sini, misalkan saya punya grafik ya, di sini saya punya grafik. Nah, grafiknya ini ada sumbu X, di sana ada sumbu Y ya. Nah, dilihat di sini. Ini untuk yang garis merah berarti kita membacanya itu dari arah kiri ke kanan. Berarti kita dari arah kiri. Yang di sini lihat, untuk yang garis merah di sini atau kurva merah berwarna merah di sini. Ini dari kiri itu naik akhirnya sampai di A. Nah, ini naik berarti dinamakan kurvanya itu adalah naik. Terus dari sini dari A sampai B berarti kurvanya apa? Kurvanya adalah turun, dan seterusnya dari B ke arah kanan itu kurvanya naik. Nah, sekarang definisi dari fungsi naik dan fungsi turun itu berarti sudah bisa terbayang ya. Nah, jadi suatu fungsi f itu dikatakan naik pada suatu selang jika untuk sembarang x1 dan x2 itu dalam selang tersebut x1 nilainya kurang dari x2 mengakibatkan fx1 itu nilainya kurang dari fx2. Jadi kita lihat tadi di sini. Misal saya punya x1-nya misalkan di sini, ini x1, misalkan di sini x2. Jadi kalau ini kita masukkan ke kurva di sini, nilainya lebih kecil karena di sini titik di sini lebih kecil daripada di sini. Misalkan ini berarti sampai sana. Nah, nilainya x1 dan nilainya x2 itu kurang dari, berarti fx1 kurang dari fx2. Nah,
mengibaratkan ini berarti fungsinya adalah naik. Jadi kalau yang turun bagaimana? Ya tinggal sebaliknya. Untuk X1 dan X2 dengan X1 kurang dari X2 mengakibatkan fx1 itu nilainya lebih dari fx2. Bisa dilihat gambarnya. Nah, misalkan kita punya X1-nya ini misalkan X1-nya A, X2-nya misalkan B. Nilainya A lebih tinggi daripada nilainya B. Nah, inilah fungsinya adalah turun. Sudah jelas ya di sini fungsinya adalah turun. Nah, sekarang kita akan menentukan interval untuk fungsi naik dan fungsi turun. Jadi kita nanti akan bisa menentukan interval naik ini berapa, interval turun itu berapa, di sini naiknya itu berapa. Jadi kelihatan di sini kalau naik itu berarti apa tadi? Nilainya atau fx-nya itu lebih dari 0. Berarti kalau yang turun berarti yang f aksen x-nya itu kurang dari 0. Jadi kalau lebih dari itu yang naik. Nah, jadi dari grafik tadi dari interval apa x-nya kurang dari A dan x-nya lebih dari B itu turun pada intervalnya. Jadi naiknya itu berarti intervalnya ini A ke kiri berarti apa? X-nya kurang dari A. Terus naik lagi berarti B-nya ke kanan berarti x-nya lebih dari B. Nah, turunnya berarti intervalnya dari A sampai B. Jadi kalau dituliskan seperti ini. Dari grafik di atas dapat dilihat fungsi fx naik pada interval x kurang dari A atau x-nya lebih dari B dan turun pada interval tadi x-nya itu antara A sampai B. Jadi nulisnya seperti ini ya. Selain dengan melihat secara visual pada grafik, interval naik atau turunnya suatu fungsi itu dapat ditentukan dari turunan pertamanya. Jadi kesimpulannya, nah ini. Jadi fungsi itu dikatakan naik. Syaratnya apa? Syaratnya f aksen x itu lebih dari 0. Terus yang kedua, fungsi itu dikatakan turun. Syaratnya apa? F x aksennya harus kurang dari 0. Lanjut. Nah, jadi ini ya kesimpulannya. Jadi kalau ini kita simpulkan, nanti di soal itu kadang ada kata-kata ini. Fungsinya itu selalu naik, fungsinya itu selalu turun, fungsinya itu stasioner atau diam. Kalau diam itu berarti tidak naik dan tidak turun. Terus ada juga kurva itu tidak pernah turun, kurva itu tidak pernah naik. Jadi kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, untuk kurva itu selalu naik berarti syaratnya f aksen x itu lebih dari 0. Kalau selalu turun berarti f aksen x-nya kurang dari 0. Kalau diam tadi berarti f aksen x-nya sama dengan 0. Tidak pernah turun, nah berarti f aksen x-nya ini ada lebih dari sama dengan 0. Kalau tidak pernah naik berarti f aksen x-nya kurang dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini ada beberapa contoh soalnya. Ya, yang pertama, kita punya fx sama dengan x kuadrat min 6x ditambah 8. Tentukan interval fx naik dan interval fx-nya turun. Jadi ingat, tadi syaratnya kalau ada naik, ada turun, hubungannya dengan turunan. Berarti kita turunkan dulu. F aksen X, turunan X kuadrat apa? 2X. Turunannya min 6X apa? Min 6. Jadi inilah F aksen X-nya. Yang pertama, untuk F X sama dengan naik, Fx-nya naik. Jadi kalau naik tadi syaratnya apa? Syaratnya F aksen X lebih dari 0. Kita ambil turunan di sini, berarti 2x min 6 lebih dari 0. Terus tinggal 6-nya pindah ruas jadi plus ya, jadi x-nya lebih dari 3. Jadi inilah interval fungsi fx itu naik. Lanjut, sekarang turun. Syaratnya f aksen x-nya kurang dari 0. Berarti tinggal 2x min 6 kurang dari 0, 2x kurang dari 6, x-nya kurang dari 3. Jadi fx naik pada interval x lebih dari 3 dan turun pada interval x-nya kurang dari 3. Gimana? Gampang kan? Ya, mudah ya. Nanti dipahami lagi, pasti bisa. Sekarang contoh yang kedua.
Fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 36x naik pada interval berapa? Jadi yang ditanyakan hanya naik saja ya. Kita cari dulu f aksen x-nya. Turunan ini berarti 2 kali 3 6x kuadrat min 6x, benar ya? Min 36 ya. Ini boleh disederhanakan. Sekarang fungsinya naik, syaratnya apa? F aksen x lebih dari 0. Kita tuliskan di sini lebih dari 0. Ini boleh semuanya dibagi dulu dengan 6, tidak juga boleh. Nah, ini ya dibagi ya. Semuanya dibagi 6, jadinya x kuadrat min x min 6. Kalau ini x kuadrat, berarti kita harus mencari akarnya. Maka ini dengan kita faktorkan. Ini x kuadrat, berarti ini x, ini juga x. Terus yang kita lihat adalah ini 6. 6 itu berapa kali berapa? Nek dijumlahkan nanti biar negatif 1. 6 itu kalau tidak 1 dengan 6 berarti 2 dengan 3. Kalau 1 kali 6 berarti 6 ya. Kalau ditambahkan berarti 7, nek dikurangi 5 berarti nggak mungkin. Berarti yang 2 sama 3. Dijumlahkan harus min 1. Berarti plus 2 sama min 3. Plus 2 ditambah min 3 berapa? Min 1, benar. Kalau dikalikan berapa? Negatif 6, benar ya. Jadi x plus 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 2 dipindah ruas. X min 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan 3. Kalau sudah ketemu x-nya ini, x-nya ada 2, terus kita gambarkan pada garis bilangan. Yang kecil di sebelah kiri, berarti ini negatif 2, di sini 3. Ya. Untuk menentukan ini daerah positif atau daerah negatifnya, tinggal kita lihat A. A itu koefisien dari x kuadrat. Koefisiennya berapa ini? 1. 1 itu positif. Berarti daerah pertama itu positif. Ini kan ada 3 daerah. Dari sini sampai sini, ini sampai ini 2, ini sampai sana itu 3. Berarti yang daerah pertama itu positif dulu. Terus diselang-seling. Berarti setelah positif, negatif, terus positif. Nah, terus sekarang kita menentukan yang diarsir yang mana. Dilihat di sini tandanya. Ini tandanya apa tadi? Dibaca lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 itu yang positif apa yang negatif? Yang positif. Berarti inilah daerah penyelesaiannya yang merah. Berarti yang positif. Ini negatif 2-nya ke arah kiri. Berarti semakin ke kiri semakin kecil. Berarti nulisnya x-nya kurang dari negatif 2. Terus yang kedua, ini 3 ke arah kanan. Semakin ke kanan nilainya semakin besar, berarti x-nya lebih dari 3. Jadi kalau ada dua daerah seperti ini, harus ada kata hubungnya atau. Jadi interval fx naik, intervalnya adalah x kurang dari negatif 2 atau x-nya lebih dari 3. Ya. Sekarang contoh yang ketiga. Fungsi fx sama dengan x pangkat 4 min 8x pangkat 3 plus 16x kuadrat plus 1. Turun pada interval berapa? Ya. Maka yang pertama kita cari dulu turunan pertamanya. Turunannya apa? Ini ke depan ya, berarti 4x pangkat 3 min 24x plus 32x ya. Fungsinya turun, syaratnya f aksen x-nya kurang dari 0. Kita turunkan tadi ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan dulu, semuanya dibagi dengan 4. Nah, dibagi 4 berarti x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 84 sama dengan 0. Nah, sekarang kita memfaktorkan di sini x-nya pangkat 3. Susah ya? Ya. Tapi dilihat di sini. Ini ada 3 suku, semuanya ada x-nya. Berarti x-nya kita keluarkan. Berarti e kurung buka ya. Ini x kuadrat min ini x kuadrat dibagi x berarti min 6x, 8x dibagi x berarti plus 8. Nah, sekarang yang di sini yang kita faktorkan lagi. Sekarang sudah pangkat 2, berarti gampang. 8 itu 2 sama 4. Dijumlahkan nanti 6, benar kan? Ya. Berarti min 2 sama min 4. Min 2 ditambah min 4 negatif 6. Benar ya? Ya. Jadi yang pertama x-nya berarti sama dengan 0. Ini x min 2 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 2. X min 4 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 4. X-nya ada 3, 1, 2, 3. Gambarkan pada garis bilangan. Nah, berarti yang kecil di sebelah kiri 0, terus 2, terus 3. Berarti daerahnya ada berapa? Ini batasnya ya, ini naik, ini
ini juga. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Kalau di sini X-nya pangkat 3, kita tidak boleh menggunakan cara yang pangkat 2 tadi. Jadi kita tidak boleh langsung menentukan plus, min, plus tadi nggak boleh. Tapi kita harus menggunakan uji titik. Misal, ini 0 ke arah kiri. Misalkan kita ambil negatif 1. Negatif 1 terus kita masukkan di sini. Kalau ini negatif 1 kita masukkan, berarti jadi iki min 1, ini min, iki min. Berarti min kali min plus kali min berarti min. Benar kan di sini? Min ya. Dari 0 sampai 2, misalkan kita ambil angka 1. 1 kita masukkan. 1, iki 1 dikurangi 6 ditambah 8 berarti positif. Nah, benar di sini positif. Dan seterusnya, misalkan dari 2 sampai 4 kamu ambil angka 3. 3 kamu masukkan di sini. Di sini boleh, di sini juga boleh. Hasilnya nanti mesti negatif. Terus 4 ke kanan, misalkan kita ambil angka 5. 5 kita masukkan di sini, mesti hasilnya nanti positif. Ya, sekarang kita sudah punya daerahnya masing-masing, ini negatif, positif, negatif, di sini positif. Sekarang kita akan menentukan di mana daerah penyelesaiannya. Kita lihat tadi di sini ya. Soalnya adalah fungsi turun. Berarti kalau fungsi turun tadi f aksen x-nya kurang dari 0. Kurang dari 0 itu positif atau negatif? Negatif. Berarti yang kita ambil adalah yang negatif. Berarti ada ini 1, ini 2. Berarti ada 2 daerah. Nah, sekarang kita menentukan daerah penyelesaiannya. Ini 0 ke kiri. 0 ke kiri, semakin ke kiri tadi semakin kecil. Berarti X-nya kurang dari 0. Jadi kalau pembatasnya itu hanya ada satu angka, mesti X-nya itu di depan. Jadi langsung X kurang dari 0. Terus daerah yang kedua di sini, dari 2 sampai 4. Kalau X-nya itu di antara dua angka, X-nya pasti di tengah. Yang kecil di kiri, yang besar di kanan. Tandanya pasti seperti ini. Mesti seperti ini. Jadi ini X-nya itu antara 2 sampai 4. Ya, jadi itulah daerah penyelesaiannya. Nanti kita ambil lagi ya. Nanti kalau ada yang masih belum paham, bisa ditanyakan. Nah, sekarang tugasnya saya hanya memberikan satu soal saja di sini. Tentukan interval fungsi naik dan turun fungsi berikut. Jadi kalau kita punya fx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat min 24x plus 18. Pertanyaannya tentukan ini nanti fungsi naik dan fungsi turun. Ya. Nah, selamat mengerjakan. Di sini ada kata-kata ya. Tinggalkan pikiran yang membuatmu itu lemah dan peganglah pikiran yang memberi kekuatan bagimu. Ini bisa kalian renungkan, bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Ya. Selamat mengerjakan. Jangan lupa selalu belajar. Nanti jawaban bisa dikirim, diupload di Google Classroom. Ya, untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Besok untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi jenis-jenis nilai stasioner. Sudah. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.